Bismillahirrahmanirrahim. Menabak dakwah tauhid dan sunnah. ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة وأيتها الأخوات, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan membahas berkaitan dengan sebuah tema yang sangat penting. Yakni sekarang kita berada pada bulan Rajab, akhir Rajab, yang artinya sekitar 1 bulan lagi kita akan berjumpa dengan sebuah tamu yang dirindukan oleh setiap kita, setiap muslim. Bahkan para sahabat, para ulama dahulu disebutkan bahwa kanu yad'una Allah sittata ashhur. Mereka dahulu, para ulama kita saking rindunya dengan tamu tersebut, mereka berdoa 6 bulan sebelum datangnya bulan tersebut. Yakni tamu yang kita maksud adalah bulan Ramadan. Kira-kira bapak-bapak ada enggak yang 5 bulan lalu sudah mulai berdoa? Angkat tangan yang sudah mulai berdoa, ya Allah semoga 6 bulan nanti bertemu dengan bulan Ramadan. Ada enggak Pak? Angkat tangan Pak yang ada Pak. Masya Allah, subhanallah. Ada lagi yang lain? Hah? Ya udahlah Ustaz, berjalan aja sebagaimana adanya ya kan. Kalau ketemu ya ketemu, kalau enggak ya enggak ya kan. Para ulama kita dahulu rindu Pak. Saking rindunya mereka berdoa 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan, agar mereka bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa Pak. Ya, bulan yang sangat istimewa, dirindukan bagi setiap muslim, setiap mukmin, dirindukan bagi orang-orang yang rindu untuk beribadah. Adapun orang-orang yang enggak suka ibadah dianggap paksaan. Ramadan adalah siksaan. Enggak bisa kalau bagi yang enggak suka puasa, enggak bisa makan sembarangan, enggak bisa menghisap sembarangan. Ya, bagi ahlul hisab, malu, minimal mereka punya malu kalau masih punya iman. Nah, yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, adalah berkaitan dengan seperti apa sih bulan Ramadan tersebut agar kita makin rindu. Agar mungkin nanti setelah kajian ini sudah mulai berdoa, oh kayaknya pengen saya ketemu dengan bulan Ramadan. Bukan hanya sekedar menunggu waktu mengikuti alur hari demi hari, malam berganti hari, hari berganti malam. Ya sudahlah, kalau ketemu bismillah, kita puasa, kalau enggak ketemu wassalam. Jadi enggak seperti itu, kita punya harapan, kita punya doa. Bahkan ketika kita berdoa sendiri, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a huwal ibadah. Kita berdoa saja kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kita sedang beribadah sejatinya. Makanya kita minta doa kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun di antara keistimewaan bulan suci Ramadan yang perlu kita ketahui, mungkin sebagai bentuk murajaah, mungkin sudah lupa 10 bulan yang lalu sudah membahas tentang Ramadan.
Sekarang sudah mulai kembali lagi bulan Rajab. Ya, sekarang tanggal berapa? Tanggal 20. Tanggal berapa? Tanggal 28 Rajab. Ya, yang masih punya hutang Pak, diingetin istri-istrinya di rumah, anak-anak perempuannya, atau mungkin bapak-bapak punya hutang, segera dibayarkan. Di antara keistimewaan bulan Ramadan, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memilih Ramadan untuk menurunkan Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memilih bulan Ramadan dari bulan-bulan yang lain yang berjumlah 12 bulan tersebut, kecuali ini menunjukkan adalah bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat utama, yang Allah Subhanahu wa taala katakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai petunjuk bagi kita semuanya, dan menjadi pembeda antara yang benar dan yang salah, untuk membedakan antara yang hak dan yang batil, antara yang syirik dan tauhid, antara yang sunnah dan bid'ah. Itulah Al-Quran, pemisah, pembeda antara zaman dahulu, zaman Nabi kita SAW, pembeda antara mana muslim dan musyrik. Yang mengikuti Al-Quran, yang beriman kepada Al-Quran, maka dia muslim, mukmin. Adapun orang-orang yang mengingkari Al-Quran, yang mengatakan Al-Quran sebagai dongeng-dongeng belaka, inilah diantara golongannya Abu Jahal dan Abu Lahab, orang-orang musyrik. Dan diantaranya orang-orang munafik juga demikian. Ya, dan dia menampakkan keimanan kepada Al-Quran, menampakkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, namun pada hatinya sejatinya benci kepada Islam, benci kepada Al-Quran, benci kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, Al-Quran ini para jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau bulan Ramadan yang dimana diturunkannya Al-Quran, maka di bulan Ramadan ini pula amalan yang paling mulia, atau di antara amalan yang paling mulia adalah membaca Al-Quran. Ya, amalan yang paling mulia di bulan Ramadan diantaranya adalah membaca Al-Quran. Terbukti Nabi kita SAW ketika masuk bulan Ramadan, beliau memurajaah Al-Quran. Ya, memurajaah Al-Quran bersama malaikat Jibril 1 kali, Pak. Semuanya dimurajaah di bulan Ramadan. Di tahun terakhir wafat Nabi kita SAW, murajaahnya 2 kali. Ya, ini menunjukkan, kata Nabi kita SAW, kayaknya ajal saya sudah dekat. Karena biasanya sekali di bulan Ramadan, di tahun tersebut 2 kali. Begitu pula para ulama kita dahulu, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian rahimakumullah, mereka terfokus kepada membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Majelis-majelis mereka ditutup. Ya, tidak ada majelis selain majelis Al-Quran, tilawatul Quran, karena keutamanya sangat luar biasa. Ya, sehingga kita kenal di bulan Ramadan itu ada malam nuzulul Quran. Ya, apa artinya malam nuzulul Quran? Malam turunnya Al-Quran, baik secara hakiki maupun secara majazi. Hakiki seperti apa? Ya, Al-Quran itu turun. Yang selain di bulan Ramadan, turun Al-Qurannya dari lemarinya. Ya, itu namanya nuzulul Quran juga, Pak. Nuzul, turun. Tapi selain bulan Ramadan naik Al-Qurannya, nggak dibaca. Ya, mungkin sekarang nggak tahu apakah sudah mulai nuzul atau belum di Al-Qurannya, Bapak ya. Padahal sebenarnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita fasilitas yang begitu luar biasa pada zaman ini. Dan saya yakin di setiap tangan-tangan kita ada mushaf, minimal mushaf digital. Benar nggak, Pak? Ada yang HP-nya nggak ada mushafnya? Angkat tangan yang nggak ada. Oh, saya Pak, HP saya Pak Ustadz, HP jadul. Ya nggak masalah, berarti nggak ada. Tapi bagi yang HP-nya Android itu biasanya ada Al-Quran digital. Namun sayang beribu sayang, HP
Al-Quran Androidnya dikalahkan oleh WhatsApp Android, ya, atau Facebook Android, ataupun yang semisalnya. Kita muhasabah dari kita, bapak-bapak dan ibu sekalian. Bahkan disebutkan oleh para ulama dahulu, diantaranya Imam Syafi'i rahimahullahu taala menghatamkan Al-Quran 60 kali di bulan apa? Di bulan Ramadan. Siang hari khatam, malam hari khatam. Bagaimana bisa mendapatkan derajat sedemikian rupa? Ya dimulai dari jauh-jauh hari sebelum Ramadan. Nggak bisa di bulan atau di tanggal 1 Ramadan kita mulai membaca langsung 1 juz, itu nggak bisa, Pak. Apalagi 30 juz. Ya, kapan kita mulai? Kemarin harusnya. Sekarang udah terlambat, tapi tidak ada kata terlambat. Mulai dari sekarang cicil. Ya, kalau bisa pada subuh baca mungkin 1-2 halaman. Nanti ada waktu longgar, waktu duha, buka lagi mushafnya. Dicicil dari sekarang. Latihan, manajemen waktunya. Karena nanti bulan Ramadan, kalau kita sudah terbiasa dengan Al-Quran, terbiasa berinteraksi dengan Al-Quran, masuk Ramadan, kita sudah terbiasa, sudah siap. Ya, begitu pula amalan-amalan yang lainnya, seperti bersedekah, seperti sholat malam, ya dari sekarang, Pak. Ya, persiapannya itu dari sebelum datangnya bulan Ramadan, terutama tentang membaca Al-Quran. Biasakan istri kita di rumah dan juga anak-anak kita untuk memulai membaca Al-Quran, karena keutamanya sangat luar biasa. Kalau di luar Ramadan saja, kata Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap huruf yang kita baca di bulan di Arba'ah tersebut akan dilipat gandakan menjadi 10 sampai 70 kali lipat, dan sampai lebih daripada 70 kali lipat. Ila adhafin katsirah, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dilipat gandakan sampai lipatan-lipatan yang enggak terhingga. Apalagi di bulan Ramadan, bulan yang istimewa, yang semua amalan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita mau meraih, dan kalau kita benar-benar rindu kepada bulan Ramadan, kalau kita benar-benar rindu untuk ibadah di bulan Ramadan, persiapannya mulai hari ini, Pak. Bukan besok, tapi hari ini sudah mulai. Nanti sampai di rumah mulai membaca Al-Quran. Mau pergi kemana? Biasanya bawa rehat kemana, Pak? Nanti mau jalan-jalan sambil nunggu istrinya dandan, kan biasanya lama ya, 1-2 jam baca Al-Quran, daripada ngomong ayo Mi, cepat Mi, baca Al-Quran. Persiapan diri, persiapkan hati, persiapan amalan untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu di malam Qadar atau Lailatul Qadar, yakni terdapat pada bulan Ramadan. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan yang kedua dari bulan suci Ramadan yang kita terus-menerus berharap dan berdoa berjumpa dengan bulan Ramadan dan bulan-bulan Ramadan yang akan datang adalah bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan ampunan. Ramadan adalah bulan yang penuh dengan ampunan. Allah Subhanahu wa taala di dalam Ramadan dalam tanda kutip mengobrol ampunannya. Ya, karena banyak sekali amalan-amalan yang bisa kita lakukan yang ganjarannya adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya, maka jaminannya adalah apa? Masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kita semuanya, bahkan umat-umat di zaman dahulu, mereka juga mengharapkan yang sama, yaitu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan orang-orang yang amalannya biasa-biasa saja pun kalau ditanya, "Kamu mau masuk surga apa enggak?" Apa jawabannya? Pasti mau masuk surga dalam lisannya. Akan tapi kenyataannya kita nggak tahu. Mungkin dia juga nggak mau masuk ke dalam apa? Surga.
Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku pasti masuk ke dalam surga. Illa man aba, kecuali yang enggak mau. Ada enggak yang enggak mau masuk surga, Pak? Angkat tangan yang enggak mau masuk surga. Kita semuanya ingin masuk surga. Namun yang menjawab sebenarnya adalah amalan kita. Ya, ibadah kita yang menjawab. Kalau kita benar-benar pengen masuk surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ata'ani dakhalal jannah." Siapa yang taat kepadaku pasti masuk surga. Wa man 'asani dakhalan nar. Atau dalam riwayat yang lain, "Wa man 'asani faqad aba." Siapa yang bermaksiat kepadaku, maka sejatinya dia enggan masuk surga, enggak mau sebetulnya. Meskipun dia mengatakan dengan lisannya, saya mau masuk surga, tapi kalau dia menyelisih perintah Nabi, disuruh sholat nggak mau sholat, disuruh puasa nanti Ramadan yang wajib nggak mau puasa, disuruh sedekah nggak mau sedekah, disuruh birrul walidain bagi anak-anak atau bapak-bapak juga, kita semuanya adalah anak-anak. Ya, birrul walidain kepada orang tua kita semuanya juga nggak mau. Walaupun dia mengatakan saya mau masuk surga, tapi kenyataannya menjawab apa? Enggak mau masuk surga. Oleh karena para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan adalah kesempatan emas bagi kita semuanya yang mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kabair. Dari Ramadan ke Ramadan yang berikutnya itu bisa menghapus dosa. Ya, bisa menghapus apa? Dosa. Dengan syarat kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam majtunibatil kabair. Kalau dia menjauhi dosa-dosa besar. Ya, syaratnya apa? Harus menjauhi dosa-dosa besar. Karena kalau dosa besar hanya bisa diampuni dengan istighfar. Hanya diampuni dengan apa? Istighfar, dengan taubatan nasuha. Kalau seorang puasa Ramadan namun dosanya masih tetap berjalan, ini biasanya tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, puasa jalan, maksiat jalan. Siang hari puasa, malam hari ngisep. Nah, ini kan masih melakukan dosa. Siang hari puasa tapi masih nipu. Ini berarti dia masih melakukan dosa besar. Siang hari puasa, korupsi tetap jalan. Maka ini juga tetap melakukan dosa besar yang besar kemungkinan belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man lam yada qaula zur wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi an yad'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa saja yang tidak meninggalkan qaul zur, perkataan-perkataan dusta, ataupun ucapan-ucapan seperti sumpah palsu dan yang semisalnya, dan perbuatan-perbuatan kebodohan mengganggu orang lain ataupun yang semisalnya. Ada zaman sekarang adalah zamannya, nggak tahu sekarang masih ada lato-lato nggak ada ya. Alhamdulillah mungkin udah punah. Tapi anak-anak kita masih ada yang suka main petasan, Pak. Masih ada suka main apa yang bisa mengganggu orang lain. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Allah enggak butuh kepada puasanya. Allah enggak butuh dia meninggalkan makan dan juga meninggalkan minum. Kenapa? Karena dosa yang diharamkan di luar dan di dalam Ramadan saja tidak dia tinggalkan. Qaul zur, ucapan dusta, ini adalah di antara dosa-dosa besar sebagaimana disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala dalam Al-Kabair. Dusta adalah dosa besar, Pak. Ya, berbohong. Bohong itu sama dengan dusta, Pak. Ya. Karena bohong itu hanya dibolehkan dalam 3 perkara saja, selainnya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tahu yang 3 perkara itu, Pak? Angkat tangan. Adik-adik yang di belakang. Apa saja? Boleh bohong dalam 3 hal. 1.
mempersatukan yang bermusuhan. Gimana maksudnya, Pak? Gimana maksudnya? Ya sahih, mempersatukan dua kelompok atau dua orang yang sedang berantem biar akur. Yang mungkin dia mengatakan, ini si kelompok ini mau baikan lo sama kelompok kalian misalnya. Padahal nggak pernah ngomong. Sebaliknya, dia mengatakan, oh kelompok si fulan mau baikan lo sama kamu. Padahal dia nggak pernah ngomongnya, namanya bohong. Tapi ini diperbolehkan. Yang kedua, bohong untuk menyenangkan istri. Masya Allah. Contohnya Pak gimana Pak? Kau cantik, berarti istrinya nggak cantik. Ya misalkan lagi masak Pak, lagi masak. Padahal sebenarnya kalau boleh jujur kurang enak gitu ya. Tapi kalau kita bilang kurang enak, nggak masak sama sekali nanti Pak. Ya disuruh beli ke warteg. Masya Allah, masakan enak banget. Tapi jangan ditambah-tambahkan. Kalau ditambahkan, tapi lebih enak warteg. Nah ini ya, apa namanya, ngajak berantem namanya. Tapi sama juga, memuji istri boleh Pak. Misalkan istrinya mungkin dandanannya masih kurang, tapi puji, Masya Allah, cantik banget kamu gitu. Padahal sebenarnya nggak banget gitu. Tapi pakai penekanan banget itu kan maksudnya sangat cantik. Atau ya bapak-bapak lebih tahu lah bagaimana cara memuji istrinya biar senang. Karena sifatnya wanita itu bapak-bapak sekalian itu senang dipuji. Senang dipuji, senang duit Pak, senang harta, senang emas. Nah itu bapak-bapak kalau mau membahagiakan istrinya, puji, kasih uang, kasih emas. Kalau dia nanya, diam aja Pak, karena dia itu emas, kasih tahu ya, kasih emas. Intinya apa? Wanita itu senang dipuji meskipun kita bohong diperbolehkan. Kemudian yang ketiga apa Pak? Ketika perang, siasat perang. Jadi bagaimana dahulu seorang sahabat yang baru masuk Islam untuk apa? Untuk membubarkan musuh-musuh pada perang Ahzab, dia berbohong. Ya, dia mengatakan kepada kafir Quraisy beserta 10.000 tentaranya, mengatakan Bani Quraidah sudah berbohong sama kalian, nggak mau ikut gabung sama kalian. Dia minta orang-orang terbaik kalian taruh di Bani Quraidah sebagai jaminan. Dia mengatakan kepada Bani Quraidah juga sama. Nanti orang-orang Quraisy akan kabur, akan meninggalkan kalian biar kalian diperangi oleh Nabi. Oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oleh Muhammad dia enggak mengatakan lagi. Bohong ke sini juga. Tapi dia sudah izin sama Nabi. Dia mengatakan, "Boleh enggak saya berbohong wahai Rasulullah?" Dia mengatakan, "Terserah kamu ngomong apa." Karena di dalam berperang itu boleh kita berbohong. Ini 3 perkara. Adapun selain ketiga hal tersebut, Bapak dan Ibu sekalian tidak boleh berbohong, dan itu termasuk dosa besar. Kalau seorang berpuasa kemudian dia masih suka bohong, masih suka dusta, anak bohong kepada orang tuanya, istri bohong sama suaminya, suami bohong sama istrinya dalam perkara-perkara yang tidak dibolehkan, maka ini besar kemungkinan belum bisa mendapatkan Ramadan atau belum bisa mendapatkan ampunan di bulan Ramadan. Terus beristighfar. Ya, karena betapa banyak atau betapa mudah seorang istri bohong sama suaminya. Sebaliknya juga sama, terutama bagi yang ngumpet-ngumpet Pak, hati-hati. Kalau ada yang ngumpet-ngumpet nikah, mohon maaf, itu biasanya bohong setiap hari Pak. Ya, sesuatu yang dibolehkan malah diawali dengan bohong setiap hari, berbohong. Bagaimana keberkahan akan didapatkan dari pernikahannya tersebut? Ini intermezzo aja Pak ya. Intinya Ramadan adalah bulan yang penuh dengan ampunan. Bahkan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengaminkan doanya Jibril ketika naik ke atas mimbar. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan amin, amin, amin sebanyak 3 kali. Kemudian ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, apa gerangan yang membuat engkau mengucapkan amin sebanyak 3 kali? Yang gak biasanya beliau lakukan Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan,
malaikat Jibril datang kepadaku, kemudian berdoa dengan 3 doa. Di antara ketiga doa itu kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril mengatakan, "Raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salakh falam yughfar lah." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Amin." Apa kata Jibril alaihissalam? Sungguh sangat celaka, sangat merugi orang-orang yang mendapati bulan Ramadan, kemudian Ramadan itu berlalu, selesai bulan Ramadan, akan tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan ampunan. Ketika hampir seluruh kaum muslimin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dia nggak dapat ampunan, berarti kan ada something, ada sesuatu. Entah puasanya kurang benar, entah dia masih melakukan dosa di bulan Ramadan, atau sama sekali nggak berpuasa di bulan Ramadan. Ya, karena di antara orang-orang yang tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan adalah orang-orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan tanpa uzur. Siang hari kaki-kakinya masih kelihatan di warteg, ya, atau siang hari masih melakukan makan dan yang semisalnya, meskipun tanpa kelihatan oleh orang ataupun terang-terangan, sama saja Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Oleh karena Ramadan ini adalah langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam sebuah hadis kursi mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, mengatakan, "Kullu amal ibni Adam lahu illa siyam, fa innahu li ana ajzibi." Semua amalan anak Adam itu untuk dia. Sudah ada kadar-kadarnya. Salat berjamaah sudah ada kadarnya, dilipat gandakan menjadi 27 kali lipat. Membaca Al-Quran, satu pahala diganjar 10 bahkan 70 bahkan lebih, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Setiap ibadah ada kadar-kadarnya, illa shiyam, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kecuali puasa. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis tersebut, "Ana adzibi," aku yang akan langsung balas puasa tersebut. Jadi nggak ada yang namanya kadar pahala puasa, Pak. Ya, nggak ada disebutkan barang siapa yang puasa Ramadan 1 kali dapat pahala begini dan begini, nggak ada. Langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau misalkan di dunia kita ada sebuah lomba, Pak. Ada sebuah perlombaan, misalkan lomba apa misalkan? Bapak-bapak suka main apa? Hah? Bapak-bapak suka main apa? Ada yang suka masih main futsal, bapak-bapak? Contohlah lomba tahfiz juz 30. Ya, bapak, insyaallah semua udah hafal juz 30, Pak ya. Bagi yang belum hafal, semangat menghafal. Misalkan ada lomba juz 30 diumumkan oleh jurinya, bapak-bapak yang juara 3 hadiahnya 2 juta. Yang juara 2 hadiahnya 5 juta. Yang juara 1 hadiahnya langsung diserahkan oleh Pak Jokowi. Kira-kira hadiahnya berapa? Gak mungkin kan di bawah 5 juta ya. Itu gampangannya seperti itu. Ya, kalau Ramadan kata Allah Subhanahu wa taala, aku yang akan langsung membalas. Di antara yang disebutkan adalah apa? Di antara yang disebutkan barang siapa yang berpuasa Ramadan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa saja yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan ihtisab, ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan yang lain, tidak berpuasa karena pengen diet, tidak berpuasa karena ikut-ikutan. Terutama anak-anak kita ajarkan, Pak. Ajarkan dari sekarang berpuasa karena Allah, bukan karena takut sama bapak ibu, bukan karena ingin nanti kalau selesai puasanya dibeliin sepeda sama bapak, bukan. Tapi yang pertama ajarkan, ini adalah perintah Allah, akan langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau mau dikasih hadiah monggo. Ya, tapi kalau masih kecil ya boleh-boleh diiming-imingi, tapi pertama kali diajarkan apa? Bagaimana dia berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena takut sama orang tuanya atau mengharapkan hadiah-hadiah berupa dunia. Oleh karena para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga di antara amalan yang
menunjukkan bahwa Ramadan adalah penghapus dosa, sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa saja yang menghidupkan Ramadan, siapa saja yang sholat tarawih di bulan Ramadan, sholat malam di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan ihtisab, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, ikhlas, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa saja yang menghidupkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu Pak sekali dalam setahun. Ya, makanya kalau kita diberikan kesempatan masuk bulan Ramadan, jangan sia-siakan kesempatan tersebut. Satu kali ibadah di malam tersebut sama saja kita beribadah selama berapa tahun? Bukan berapa bulan, Pak? Berapa tahun? Berapa? 84 tahun kurang lebih. Ya, 1000 bulan, 1000 dibagi 12, Pak. Sama saja kita beribadah selama 8,4 atau 84 tahun, Pak. Kita membaca Al-Quran di malam tersebut 1 juz. Sama saja kita membaca Al-Quran selama 800.000 bulan, nah gampangannya. Dan disebutkan oleh para ulama, malam Lailatul Qadar itu bukan hanya 1 atau 2 menit, Pak. Bukan hanya 1 atau 2 jam. Mulai terbenam matahari sampai terbit fajar, itu namanya malam Lailatul Qadar. Oleh karena kalau kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, masih hidup di malam Lailatul Qadar, kita berbuka puasa, kita bisa mendapatkan keutamaan apa? Buka puasa selama 1000 bulan. Oleh karena kalau berbuka puasa, usahakan sesuai dengan tuntunan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, agar kita berpuasa sesuai atau berbuka puasa sesuai dengan tuntunan Nabi, mendapatkan ganjaran selama 1000 bulan. Ya, jadi berbuka puasa juga ada tuntunannya. Semua ibadah, semua amalan yang akan kita lakukan sudah diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, Pak, kita berusaha dari sekarang ya, agar kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan dan bisa mendapatkan keutamaan, yakni bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam hadis yang lain Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin, atau dalam riwayat yang lain wa sulsilatis syayatin. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengabarkan apabila datang bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala membuka seluruh pintu surga dan juga menutup seluruh pintu neraka, dan para syaitan dibelenggu. Para ulama kita menjelaskan di antara makna dan maksud dari dibukakannya pintu surga adalah dibukakan pintu kebaikan sebanyak-banyaknya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mau beribadah, mau saja itu sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya dipersempit ruang gerak orang-orang yang ingin melakukan kemaksiatan. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya baghiyasyar akhsir." Wahai orang-orang yang ingin melakukan kemaksiatan, tahan dirimu di bulan Ramadan. Ya. Oleh karena orang yang berpuasa itu biasanya tubuhnya agak lemah. Untuk melakukan maksiat biasanya mikir-mikir dulu. Karena diantaranya juga adalah diikat para syaitan. Kecuali orang-orang yang memang sudah terbiasa melakukan maksiat di luar Ramadan, nggak perlu digoda setan aja, maksiat tetap jalan. Bahkan mungkin dia setan dalam bentuk dalam bentuk manusia. Karena setan itu ada dua, Pak. Syaitan ada dua, ada dalam bentuk jin dan ada dalam bentuk manusia. Manusia-manusia yang mengajak kepada kemaksiatan, manusia-manusia yang menghalangi dari jalan Allah Subhanahu wa taala, sejatinya dia adalah syaitan dalam bentuk
dalam bentuk manusia, meskipun dia nggak ngaku oh aku setan ya. Tapi perbuatannya menunjukkan apa? Bahwasanya dia adalah syaitan. Kemudian yang ketiga, di antara keutamaan bulan suci Ramadan yang perlu kita ketahui adalah bahwa dengan datangnya bulan Ramadan tegak salah satu rukun Islam. Apa itu, Pak? Apa yang tegak rukun Islam pada bulan Ramadan? Bapak-bapak. Puasa ya. Puasa. Ini kan salah satu rukun Islam ada berapa, Pak? Ini murjain ya. Rukun Islam ada berapa, Bapak-bapak? 5 apa 6? Hah? 5, 6 Pak. 5. Jadi itu adalah memang pelajaran-pelajaran yang dasar. Namun sebagian kaula muda, bapak-bapak dan ibu sekalian, banyak mereka yang nggak tahu. Ya terutama mohon maaf ya yang masih kuliah mungkin di kampus-kampus umum yang tidak pernah memang didasari oleh agama, maka itu harus kita ajarkan di rumah. Ya mungkin ada anak-anak kita yang belum berkesempatan mondok misalkan atau belajar agama, tetap kewajiban bapak-bapak sekalian dan ibu sekalian di rumah mengajarkan agama Islam yang mungkin dia tidak dapati di kampusnya. Maka dengan datang bulan Ramadan maka tegak salah satu rukun daripada rukun-rukun Islam, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Dan ini adalah salah satu kewajiban kita. Hukumnya adalah wajib bagi yang tidak ada uzurnya, kecuali yang memiliki uzur maka boleh tidak berpuasa. Adapun orang-orang yang tidak berpuasa disebutkan oleh para ulama ada beberapa kondisi. Kondisi yang pertama, dia tidak berpuasa karena ada uzur, maka ini diperbolehkan. Mungkin bagi perempuan yang haid ataupun yang semisalnya, bagi laki-laki juga bisa, bukan bisa haid, bisa nggak puasa. Ya, apa misalkan safar misalkan, atau sakit yang tidak memungkinkan berpuasa, atau apa lagi Pak? Hah? Kenapa? Sudah tua ya, nanti bisa bayar fidyah. Ini diantara yang pertama adalah orang-orang yang boleh untuk tidak berpuasa dengan uzur. Kemudian yang kedua, orang yang tidak berpuasa tanpa uzur. Ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, dia masih meyakini bahwa puasa itu adalah wajib, akan tapi dia tidak berpuasa karena memang malas. Ya, karena memang malas atau dia dalam komunitas yang memang tidak berpuasa. Ya, dia melakukan apa? Dia ngumpul sama orang-orang yang memang nggak suka berpuasa. Maka ini para ulama menjelaskan masih dipersisikan apakah dia keluar dari Islam atau tidak. Ya, apakah dia keluar dari Islam atau tidak? Bukan apakah dia wajib berpuasa atau enggak, Pak. Ini ancamannya sangat luar biasa. Adapun yang bagian yang kedua, bagi orang-orang yang tidak berpuasa tanpa uzur, maka dia orang yang tidak berpuasa dan tidak meyakini Ramadan puasa itu wajib di bulan Ramadan. Meskipun KTP-nya masih Islam, para ulama sepakat orang ini adalah kafir, keluar dari agama Islam. Sangat bahaya, Pak. Jadi dalam hukum fikih ada juga yang bisa mengeluarkan dari Islam. Contohnya ini namanya hukum fikih. Tapi ini berkaitan dengan keyakinan. Ya. Adapun cabang-cabangnya, bagaimana tata cara puasanya, kapan mulai puasanya, ini bisa saja berselisih di antara para ulama. Oleh karenanya para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila ada saudara-saudara kita, karib kerabat kita, tetangga kita yang terbiasa tidak berpuasa Ramadan, nasihati, ya, nasihati, jelaskan hukumnya. Kalau kita sudah nasihati, sudah jelasin hukumnya, sudah lepas kewajiban kita. Nanti kalau ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai fulan, ada tetanggamu tidak berpuasa, ada saudaramu tidak berpuasa, kenapa engkau tak nasihati? Ya.
Nah, itu kewajiban kita, terutama yang ada di bawah naungan kita, anak kita, istri di rumah ataupun yang semisalnya. Maka ini harus kita nasihati agar mereka juga melakukan puasa Allah. Ini adalah kewajiban. Cuma 1 bulan, Pak. Ya, kita diberikan waktu itu selama 360 hari bebas. Mau makan segala macam. Cuma dipotong 29 atau 30 hari saja berpuasa. Dan itu pun ada keringanan-keringanannya bagi yang belum mampu, ada yang melakukan safar, sakit dan semisalnya, masih bisa berpuasa di hari-hari yang lain. Oleh karenanya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memupuk diri kita, keyakinan kita bahwa kita benar-benar berpuasa ini bukan karena terpaksa, terutama adik-adik di rumah, anak-anak kita jelaskan jangan sampai berpuasa karena ikut-ikutan, tapi dengan benar-benar iman bahwa yang memerintahkan kita untuk berpuasa adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Telah diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa sebagaimana juga telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian dengan tujuan agar kalian bertakwa. Semua nabi dan rasul ada syariat puasanya. Ya, namun tata caranya berbeda. Akan tapi dasarnya adalah sama, diwajibkan semuanya, baik Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan umatnya dan juga para nabi-nabi yang lain. Dan juga malaikat Jibril ketika bertanya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang ma'ruf dengan hadis Jibril. Jibril menjelma menjadi seorang laki-laki yang ganteng, ya, yang rambutnya hitam, pakaiannya necis, pokoknya rapi. Kemudian kata Umar bin Khattab, wala yura alaihi atharus safar. Tidak dilihat tanda-tanda dia melakukan safar. Padahal nggak ada yang kenal sama dia gitu. Kalau zaman dahulu orang yang safar tentunya mungkin rambutnya kena debu, pakaiannya mungkin agak lusuh. Adapun kalau dikenal oleh orang-orang sekitarnya, dikenal dia, oh ini orang si fulan dan si fulan. Tapi nggak dikenal. Makanya dia ditanya diantaranya, dia mengatakan, ya Muhammad akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku apa itu Islam. Maka Nabi kita menjawab bahwa diantara Islam itu adalah antasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama, engkau bersaksi tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan yang kedua, engkau bersaksi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Kemudian apa? Wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasuma Ramadan. Ya, di situ menyebutkan bahwasanya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya Islam itu diantaranya adalah apa? Berpuasa di bulan Ramadan. Maka seorang yang Islam ini masih derajat Islam, Pak. Belum derajatnya nanti iman. Ya, orang yang masih tidak berpuasa, Islamnya masih dipertanyakan. Masih belum sempurna Islamnya, belum naik derajat iman. Maka yang kita kenal dalam Islam ada 3 derajat. Ada Islam, ada iman, dan ada apa? Ihsan. Bukan syariat, ma'rifat dan hakikat, bukan. Tidak dikenal dalam Islam. Yang dikenal Islam, iman dan ihsan. Orang mengucapkan 2 kalimat syahadat dikategorikan menjadi orang Islam. Dan juga dia melakukan rukun-rukun Islam yang lainnya, diantaranya adalah berpuasa di bulan Ramadan. Adapun orang-orang yang nggak mau berpuasa di bulan Ramadan, Islamnya masih tanda tanya. Ini masih Islam beneran atau enggak? Meskipun secara zahir kita hukumi dia adalah orang Islam. Kalau orang sudah melafadzkan syahadat, maka dia sudah Islam dengan berbagai kekurangannya. Ya, kita lihat zahirnya, kita hukumnya adalah apa? Zahirnya sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kita semuanya. Kalau ada orang sudah mengucapkan syahadat Islam, namun masih tanda tanya Islamnya benar atau tidak. Inilah para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dapat kita sampaikan. Ya, 3 poin
Ada yang bisa mengulang 3 keutamaan tadi Pak? Yang di pojok. Ya, Bapak yang paling belakang. Enggak perlu lihat, lagi khusyuk menulis insyaallah. Ada yang bisa menyebutkan Pak? Tadi ada 3 keutamaan bulan Ramadan, disebutkan masing-masing satu hadisnya. Ya ada yang nggak usah pakai hadis. Ada berapa? Ada 3 tadi. Yang bujang-bujang ada nggak di sini? Kita suruh yang bujang-bujang aja, yang masih nulisnya cepat mungkin. Nggak ada yang bujang ini. Si bujang 3 semua. Nggak ada Pak. Anak-anaknya nggak diajak kajian Pak. Wah anaknya di pondok Pak Ustaz. Alhamdulillah. Ya Bapak-bapak deh. Silakan. Ada 3 tadi Pak. Sebelum kita tutup. Fadhal. Bulan diturunkannya Al-Quran sahih. Hah? Ya, dianjurkan di situ membaca Al-Quran dan dilipat gandakan. 2. Tegaknya hukum Islam. Tadi yang kedua nggak disebutkan. Gak apa-apa, itu 3 ya kan. Tadi sebenarnya Al-Quran itu jadi 1 tadi Pak ya. Al-Quran, bulan turunkannya Al-Quran, tapi diantara amalan-amalan di bulan Ramadan adalah membaca Al-Quran. Yang kedua sahih, yang kedua Ramadan adalah bulan yang penuh dengan ampunan. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan dan kita bisa beribadah di sana dan juga bisa meraih ampunan di bulan Ramadan. Jangan sampai kita menjadi orang yang rugi Pak. Ya, masuk Ramadan tapi enggak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan. Sekali lagi kita banyak-banyak berdoa Pak, agar kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Karena kalau kita lihat sekeliling kita, tetangga kita mungkin di rumah atau keluarga kita yang tahun lalu masih Ramadan bersama kita berpuasa, masih i'tikaf bersama kita semuanya, namun bulan ini sudah mendahului kita dan kita nggak tahu kapan kita meninggal dunia. Minimal kita sudah punya keinginan Pak, sudah punya tekad, sudah punya ikhtiar. Di antara ikhtiarnya adalah doa, ya, agar bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Semoga dengan ikhtiar dan niat tersebut, walaupun kita nggak sampai di sana, kita bisa mendapatkan keutamaan yang lain, yaitu keutamaan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan dan bisa mendapatkan ampunan di bulan tersebut. Jika ada pertanyaan dipersilakan ditulis Pak ya. Yang diterima hanya yang ditulis saja dan yang sesuai dengan tema. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana tata cara ibadah i'tikaf Lailatul Qadar? Ini mau i'tikaf atau Lailatul Qadar aja nih? Untuk muslimah, masjid atau di rumah, jazakallahu khair. Yang namanya i'tikaf itu di masjid ya. I'tikaf di masjid, masuk kalau yang paling utamanya masuk sebelum terbenam matahari, keluar setelah terbit matahari besoknya. Itu yang paling utama. Dan itu tidak ada perselisihan para ulama. Adapun yang bahasa kita ngalong Pak ya, dan kenal bahasa ngalong, jadi malam doang. Sebagian ulama ada yang mengkategorikan masih termasuk i'tikaf. Ada juga kalau berpendapat yang pertama tadi maka enggak i'tikaf. Hanya apa saja? Hanya dia beribadah di malam hari. Namun ala kulli hal para ulama kita berbeda pendapat. Namun yang paling bagus Pak, paling bagus masuk sebelum terbenam matahari di malam. Kalau mau 10 hari berarti di malam di hari ke-19, hari ke-20 ya. Hari ke-20 keluar takbir. Takbir Idul Fitr itu paling bagus top 10 hari. Adapun bagi muslimah tetap di masjid Pak. Ya, kalau enggak ada fattaqullaha mastata'tum, ibadah semampunya semaksimal mungkin di rumah. Dan bisa meraih yang tadi Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu Pak, enggak harus i'tikaf. Ini juga harus diperhatikan. Enggak harus i'tikaf, bisa juga ibadah di rumah. Misalkan ada masih bekerja ataupun yang semisalnya, mulai ibadah
dari setelah Isya mungkin sholat malamnya tetap 11 rakaat, mungkin di rumah sama istrinya, baca Al-Quran, kemudian apalagi sedekah, dan yang ada banyak ibadah-ibadah yang kita lakukan, semuanya itu berpahala 1000 bulan Pak. Bukan hanya sholat malam aja, qiraatul Quran, tilawah Al-Quran, bersedekah, memberi makan orang, berpuasa, kemudian apa lagi? Apa lagi Pak? Bapak baca tasbih, tahmid, tahlil, istighfar, baca sholawat, semuanya itu pahalanya apa? 1000 bulan. Jadi bukan hanya i'tikaf saja atau bukan hanya sholat malam saja, tapi semua ibadah yang kita lakukan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man qoma, siapa saja yang menghidupkan. Qoma itu artinya menghidupkan, bukan hanya berdiri untuk sholat. Menghidupkan dengan zikir, menghidupkan dengan, kalau dengan tidur saya nggak tahu ya. Kalau tidur Allah alam apakah termasuk ibadah apa enggak Pak ya. Karena ada sebagian yang mengatakan puasa tidur aja ibadah. Kalau niatnya apa? Niatnya mungkin biar sehat, tidur di Qailullah misalkan, mungkin bisa bernilai pahala untuk biar kuat nanti ibadah di malam hari. Tapi kalau tidur dari pada subuh sampai maghrib ya mungkin bukan tidur namanya, bukan ibadah ya, tapi ganti waktu tidur. Nanti malam harinya apa? Malam harinya nggak tidur biasanya, terutama yang anak-anak muda. Allahu a'lam. Ya, assalamualaikum. Apakah umroh di bulan Ramadan itu pahalanya sama seperti ibadah haji sahih? Umroh di bulan Ramadan keutamanya sebagaimana kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah seperti ibadah haji sempurna. Makanya bagi bapak yang punya kelebihan harta, segera daftar di umroh yang bapak, travel umroh yang bapak percaya, dan pastikan umroh travelnya itu adalah paham tentang umroh. Karena banyak sekali travel yang tidak amanah Pak. Tidak amanah pembimbingnya, bukan masalah uang nih Pak ya, pembimbingnya nggak amanah. Kemudian diajarkannya nggak sesuai dengan sunnah Nabi SAW, sehingga pergi ke tanah suci seolah-olah sia-sia saja uang yang banyak dilakukan. Diajarkan yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi kita SAW, diajarkan untuk mungkin khurafat-khurafat, sehingga beberapa saat yang lalu pernah kan ditangkap tuh mengambil kiswah Ka'bah ya. Alhamdulillah, bahkan beberapa bulan yang lalu, mungkin bulan Januari, ada orang Indonesia juga dipenjara Pak, kalau nggak salah 20 tahun. Dengan apa? Melecehkan orang lain, perempuan. Ini kan butuh yang namanya pembimbing yang benar, travel yang benar Pak. Jadi bukan hanya sekedar umroh saja. Maksudnya bukan hanya sekedar udah yang penting jalankan nanti dapat pahala, enggak. Tapi harus sesuai dengan tuntunan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Berilmu dulu sebelum berkata dan beramal, kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Beliau membuat sebuah bab dalam kitabnya Sahih Bukhari, bab al-ilmi qabla al-qawl wal amal, berilmu sebelum berkata dan beramal. Sebelum umrah belajar apa itu umrah, apa amalan-amalan yang bisa dilakukan di tatkala umrah, apa larangan-larangannya, dan seterusnya dan seterusnya. Dan pahalanya adalah seperti haji yang sempurna dan sempurna. Dan ini yang dapat kita sampaikan, yang ada ya Pak ya. Ya, semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk anak pribadi dan kepada para jamaah sekalian. Apabila ada yang benar maka itu dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada yang salah maka itu dari kesalahan anak pribadi. Allah Subhanahu wa taala terhapuskan dari segala macam kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.